Wesel tagih adalah janji tertulis dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Penerbit mencatatnya sebagai wesel bayar, sedangkan penerima mencatatnya sebagai wesel tagih. Wesel tagih diterbitkan dari transaksi penjualan untuk mengganti piutang dagang yang jatuh tempo atau saat meminjamkan uang kepada pelanggan yang beresiko tinggi. Fungsi wesel tagih. Fungsi wesel tagih adalah sebagai instrumen pembayaran, memudahkan transaksi, menjamin keamanan, dan memberikan bukti hukum kewajiban pembayaran. Penilaian dan pelaporan. Wesel tagih kurang dari 1 tahun dianggap sebagai aset lancar. Wesel tagih lebih dari 1 tahun dianggap piutang jangka panjang. Wesel bayar kurang dari 1 tahun dianggap piutang jangka pendek. Wesel bayar lebih dari 1 tahun dianggap piutang jangka panjang. Wesel ada 2 macam, yaitu 1 dapat dipindah tangankan. Wesel dapat mengikat satu pihak untuk membayar pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembuatannya. 2. Piutang tidak dapat dipindah tangankan. Wesel inkasso adalah salah satu jenis wesel yang tidak dapat dipindah tangankan. Wesel ini diterbitkan untuk memberi kuasa kepada pihak pemegang utama untuk melakukan penagihan dan dana dari pihak tertarik. Jatuh tempo wesel. 1. Kurangkan tanggal dikeluarkannya wesel dari jumlah hari yang ada dalam bulan penerbitan. Yang kedua, tambahkan sebanyak mungkin hari-hari penuh dalam bulan-bulan berikutnya, tapi tidak boleh dari hari jatuh tempo wesel. Yang ketiga, kurangkan jumlah hari yang diperlukan dari 1 dan 2 jangka waktu wesel. Penjualan wesel atau perdiskonton wesel. 1. Bank atau pihak lain menerima imbalan dalam bentuk diskonto berupa bunga diterima di muka. Yang kedua, diskonto dihitung berdasarkan nilai pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, jangka waktu diskonto adalah antara saat wesel diserahkan ke bank sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang keempat, tingkat diskonto bank lebih besar dari tingkat bunga nasional. Utang bersyarat. Pendiskontoan wesel. Jika penarik wesel tidak membayar weselnya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan yang menerima wesel berkewajiban membayar ke bank. Jurnal pada saat perdiskontoan wesel yaitu bank didebit sebesar Rp4.910, beban bunga didebit sebesar Rp90, dan wesel tagih didiskontokan di kredit sebesar Rp5.000. Jurnal pada saat wesel dilunasi oleh penerbitnya. Wesel tagih didiskontokan di debit sebesar Rp5.000 dan piutang wesel dikredit sebesar Rp5.000. Panjang harus dicatat dan dilaporkan pada nilai sekarang dari kas yang diperkirakan akan ditagih. Jika suku wesel sama dengan suku bunga efektif atau pasar, wesel dijual pada nilai nominal. Pengakuan, penilaian, dan deposisi wesel tagih. Jika suku bunga wesel sama dengan suku bunga efektif, maka kas yang dipertukarkan berbeda dengan nilai nominal dari wesel. Nilai nominal wesel lebih besar dari nilai sekarang wesel sama dengan diskonto. Nilai nominal wesel lebih kecil dari nilai sekarang wesel sama dengan premi. Wesel tagih diterbitkan pada nilai nominal. Contohnya, Bigelow Crop meminjamkan dana kepada Scandinavia Imports sebesar $10.000 dengan imbalan $10.000. Wesel berbunga selama 3 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel tanpa bunga adalah nilai sekarang wesel sama dengan jumlah kas yang dibayarkan, menggunakan suku bunga implisit. Contohnya, Jeremiah CO menerima wesel tanpa bunga berjangka 3 tahun senilai $10.000. Nilai sekarang adalah $7.721,80, suku bunga implisit 9%, atau nilai sekarang dari 1 untuk 3 periode pada 9% adalah 0,77218. Jurnalnya, wesel tagih didebit sebesar $7.721,80, kas dikredit sebesar $7.721,80.